wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Monita dan ini rekan saya Anggi Mutasya. Dalam video pembelajaran ini kita akan menjelaskan apa itu pemerolehan sintaksis. Mari kita simak videonya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu dari kapan pemerolehan sintaksis mulai dipikirkan? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Banyak pakar pemulihan bahasa menganggap bahwa pemerolehan sintaksis dimulai ketika anak-anak mulai dapat menggabungkan dua kata atau lebih dengan usia lebih kurang dari 2 sampai 0 tahun. Karena itu, mereka menganggap tahap holofrasis tidak berkaitan dengan perkembangan pemerolehan sintaksis. Namun, menurut Clark pada tahun 1977 dan German dalam tahun 1977 menyatakan bahwa tahap holofrasis ini mungkin dapat memberikan beberapa gambaran batin mengenai perkembangan sintaksis. Oleh karena itu, ada baiknya diikutsertakan dalam teori sintaksis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pemerolehan sintaksis ya. Yang pertama ada teori tata bahasa pivot, yaitu kajian yang mengenai pemerolehan sintaksis oleh kanak-kanak. Dimulai oleh Bernet pada tahun 1963, Belgi pada tahun 1964, Brown dan Fraser pada tahun 1964, dan Miller dan Edwin dalam tahun 1964. Menurut kajian awal ucapan dua kata kanak-kanak ini terdiri dari dua jenis kata, menurut posisi dan frekuensi kemunculan kata itu dalam kalimat. Kedua jenis kata ini kemudian dikenal dengan nama kelas pivot dan kelas terbuka. Ciri umum kata kedua jenis ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tampilan gambar di samping ya. Yang pertama ada kelas pivot. Yang pertama terdapat pada awal atau akhir kalimat. Kedua, jumlahnya terbatas tapi sering muncul. Yang ketiga, jarang muncul anggota baru atau kata baru. Yang keempat, pernah muncul sendirian. Yang kelima, tidak pernah muncul bersamaan dalam satu kalimat. Yang terakhir, keenam, tidak punya rujukan sendiri, tetapi selalu merujuk pada kata-kata lain dari kelas yang terbuka. Selanjutnya, kita beralih ke kelas terbuka. Ciri-cirinya yaitu yang pertama dapat muncul pada awal dan akhir kalimat. Yang kedua, jumlahnya tidak terbatas sehingga tidak sering muncul. Yang ketiga, sering muncul anggota baru atau kata baru. Yang keempat, bisa muncul sendiri. Yang kelima, bisa muncul bersamaan dalam suatu kalimat atau juga dari kelas pivot. Yang terakhir, memiliki rujukan sendiri. Sekarang kita beralih kepada teori yang kedua, yaitu teori hubungan tata bahasa nurani. Tata bahasa generatif transformasi dari Chomsky pada tahun 1957 sampai 1965 sangat berpengaruh dalam pengkajian sintaksis kanak-kanak. Menurut Chomsky, hubungan-hubungan tata bahasa tertentu seperti subjek, predikat, dan objek langsung adalah bersifat universal dan dapat dimiliki oleh semua bahasa yang ada di dalam dunia ini. Berdasarkan teori Chomsky tersebut, MC Neil pada tahun 1977 menyatakan bahwa pengetahuan kanak-kanak mengenai hubungan-hubungan tata bahasa universal ini adalah bersifat nurani. Maka itu akan langsung mempengaruhi pemerolehan sintaksis kanak-kanak sejak awal. Jadi, pemerolehan sintaksis ditentukan oleh hubungan-hubungan tata bahasa universal ini. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anggi Mutasya. Silakan. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya Monita. Simak baik-baik ya. Yang ketiga, di sini ada teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Sehubungan dengan teori hubungan tata bahasa nurani, Bloom 1970 mengatakan bahwa hubungan-hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada informasi, situasi, atau konteks belumlah mencukupi untuk menganalisis ucapan atau bahasa kanak-kanak. Maka untuk dapat menganalisis ucapan kanak-kanak itu, informasi situasi ini perlu diperhatikan. Contohnya kedua, kata benda dalam Mommy Shock. Pada contoh yang lalu sangat jelas menunjukkan hal itu. Pada situasi pertama, hubungan kedua kata benda itu adalah menyatakan hubungan subjek dan objek. Sedangkan dalam situasi kedua adalah hubungan pemilik dan objek.
Contoh lain sweater hair yang disajikan di atas kiranya dapat menyatakan 3 hubungan bergantung pada situasinya. Dalam bahasa Indonesia, ucapan ibu kue dalam situasi yang berbeda-beda dapat diartikan, yaitu yang pertama, anak itu meminta kue kepada ibunya. Dan yang kedua, anak itu menunjukkan kue kepada ibunya. Yang ketiga, anak itu menawarkan kue kepada ibunya. Dan yang keempat, anak itu memberitahukan ibunya bahwa kuenya jatuh atau diambil orang lain. Yang keempat adalah teori kumulatif kompleks. Dari teori ini dikemukakan oleh Brown pada tahun 1973. Berdasarkan data yang dikumpulkannya, menurut Brown, urutan pemerolehan sintaksis oleh kanak-kanak ditentukan oleh kumulatif kompleks semantik morfem dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperoleh itu. Jadi, sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi munculnya morfem atau kata-kata itu dalam ucapan orang dewasa. Dari 3 orang anak-anak berusia 2 tahun yang sedang mempelajari bahasa Inggris yang diteliti oleh Brown, ternyata morfem yang pertama dikuasai adalah bentuk progresif kata kerja, padahal bentuk ini tidak sering muncul dalam ucapan orang-orang dewasa. Nah, materi yang terakhir ialah teori pendekatan semantik. Teori pendekatan semantik ini menurut Granfeld dan Smith pada tahun 1976 pertama kali dikenalkan oleh Bloom. Dalam hal ini, Bloom pada tahun 1970 mengintegrasikan pengetahuan semantik dalam pengkajian perkembangan sintaks ini. Berdasarkan teori generatif, transformasinya Chomsky pada tahun 1965, seperti sudah kita ketahui, teori generatif ini, transformasi ini menyatakan bahwa kalimat-kalimat yang kita dengar dibangkitkan dari struktur luar dengan rumus-rumus fisiologi. Sedangkan struktur luar ini dibangkitkan dari struktur dalam. Struktur dasar dengan rumus-rumus transformasi. Dengan demikian, tata bahasa merupakan satu sistem yang menghubungkan bunyi dengan memberi masukan kepada komponen semantik dan struktur luar memberi masukan kepada komponen fonologi. Nah, demikian materi mengenai pemerolehan sintaksis. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.